kita kan akan bahas gitu ya, tentang topik yang fear of something we don't know. Pertama sih di rumah kepikiran terus kayak mau ngapain ya. Tadi aku mendengar kata terdampar. Kenapa ya? Ketika kita semakin besar, semakin dewasa, kita itu ada satu titik kita tuh di persimpangan jalan. Jadi aku tahu sendiri alasan dibalik kenapa orang-orang nggak berani bertindak gitu. Apa yang kurang, apa yang masih bisa diperbaiki untuk kemudian kita action lagi memperbaiki itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Jadi kayak emang ya tadi kita sudah cerita sharing kan, kayak kamu takut untuk kelayakan, terus kamu takut juga untuk menyamai dengan kayak membandingkan kesuksesanmu dengan ya teman-teman atau orang lain yang kamu lihat. Terus aku sendiri juga takut apakah langkah yang aku pilih ini terbaik atau tidak ada kesalahan. Nah, emangnya jalan terbaik buat kita ngatasin ketakutan itu gimana ya? Kalau misalkan ala-ala motivator sih kayak banyak ya. Believe in yourself. Yes. Tapi kalau misalnya aku sendiri percaya perubahan itu mulainya tuh dari diri kita sendiri gitu loh. Kadang itu kita ya mungkin it works for some people ya, kayak dengerin motivator gitu mungkin works from some people. Tapi kalau buat aku pribadi tuh kayaknya aku harus mulai dari diriku sendiri sih, mulai untuk melihat kenyataan bahwa gagal itu mungkin, melihat ke diriku sendiri. Jadi aku koreksi ke diriku sendiri, oke, apa yang mungkin, apa yang nggak mungkin. Terus yang nggak mungkin tuh karena apa? Mungkin karena aku kurang di satu atau dua hal, berarti aku harus berkembang di hal yang mana. Terus kemudian aku memulai untuk mencari teman-teman yang positif, karena menurutku penting sih untuk diri kita keluar dari lingkungan yang toksik. Itu relate sebenarnya ke mimpi kita, soalnya kan kita itu sebagai individu nggak mungkin bisa menahan semua beban sendirian. Kita pasti butuh tempat untuk cerita, butuh tempat untuk sharing. Nah, ketika itu kita sampai di tempat yang salah, kita cerita nih, for example, aku punya mimpi kayak gini. Terus habis itu temanmu ini kayak nyinyir, kayak, kon kenapa sih? Ngapain sih? Kenapa? Ini gak penting ini. Terus mulai membandingkan, kok gak belok hari itu loh gini, kok apa gak kayak ngono ae. Ketika kita ada di situ terus-terusan, apalagi cewek itu biasanya sungkan gitu loh, kayak diulokno. Kalau diulokno itu bahasa Indonesia apa ya, kayak dijatuhkan nih mentalnya. Biasanya itu akan cenderung untuk diem, kayak oh iya. Nah, itu menurutku pilihannya kita sendiri untuk keluar dari situ, karena kalau kita terus-terusan di situ, kitanya sendiri udah takut sama mimpinya kita, terus kita cerita ke orang tujuannya pingin mendapatkan pencerahan, enlightenment, tapi malah digelapkan, malah dijatuhkan. Nah, itu harusnya diri kita sendiri gitu loh yang aku harus keluar dari sini, harus punya keberanian untuk keluar dari sini. Aku mencari teman yang positif, mencari teman yang satu visi, mencari teman yang satu misi. Menurutku itu kayak krusial sih di usia-usia kayak kita. Soalnya kayak mungkin ya kalau di Asia, di Indonesia, kita tuh lebih sungkan gitu loh kalau mau cerita sama orang tua. Kita tuh cerita pertama pasti sama teman, pasti sama teman apapun itu, termasuk tentang mimpi. Ketika kita itu sudah dapat tempat yang tepat, itu akan membantu kita untuk mengurangi ketakutan dan maju lebih cepat sih menurut. Masuk. Kalau kamu tadi bilang ngomong ke orang tua sungkan, ya awalnya aku sungkan sih, kayak cerita-cerita. Awalnya aku sungkan juga cerita-cerita, tapi entah kenapa at the moment, at sometimes gitu, aku ngomong semua ke papaku gitu, kayak ke papaku waktu itu kita bincang-bincang keluarga gitu. Kan habis lulus kuliah soalnya. Kamu ke depan mau kemana gitu loh. Kamu mau ngapain? Mau kerja di mana gitu, atau mau gimana gitu. Ya entah kenapa somehow aku mencetus kalimat kalau Tuhan memberkati, aku pengen jadi YouTuber gitu Pak.
Terus papaku bingung tuh, apa ya nggak apa-apa, soalnya aku punya mimpi, aku pengen jadi good influence to some people. Good influence karena kita nggak bisa jadi good influence ke semua orang kan, kita harus bisa good influence to some people gitu. Kita mau nunjukin diri kita kalau mau menjadi teladan gitu, kayak mencontohkan mereka ke beberapa orang itu. Kita mau jadi, kita bisa melakukan apa gitu kan. Nah terus papaku kayak ya nggak apa-apa, selama kamu bisa menjalani, selama kamu nggak merugikan banyak orang gitu, ya jalani aja. Saya kayak mikir-mikir, ya wis. Nah, terus tadi aku juga kepikiran masalah introspeksi diri gitu. Banyak sih kayak aku introspeksi diri, kayak ya dari kegagalan usahaku di Basar itu aku jadi tahu misalnya aku kalau buka usaha itu kurang planning memang, karena waktu itu kayak keinginan. Jadi aku buka Basar itu lebih ke arah keinginan gitu loh, bukan ke arah jangka panjang. Keinginan untuk coba-coba sih sebenarnya, bukan untuk jangka panjang. Aku ini ya itu sekali lagi kayak aku membandingkan diriku dengan orang-orang loh, kayak temenku buka Basar bisa, terus temenku itu buka usaha kecil-kecilan kayak makanan-makanan itu, apalagi yang sekarang populer di masa pandemi ini. Waktu itu kita belum populer masa pandemi ya, karena memang belum tahu corona itu apa malah. Nah, terus kayak aku coba, aku mulai dulu aja. Kok nggak aku start kecil-kecilan, terus siapa tahu jika memang Tuhan mengendaki ya usaha ini bisa tak besarin gitu. Jadi yang kamu sesali itu sebenarnya planmu yang kurang tepat atau kamu yang membandingkan dirimu dengan orang lain? Kan sebenarnya kalau kamu nggak membandingkan dirimu dengan orang lain kan nggak gitu kan? Jadi yang mana yang lebih kamu sesali? Iya. Mungkin yang lebih aku sesali karena aku melihat kulit luarnya toh, jadi lebih ke arah membandingkan dengan orang lain. Jadi mungkin lebih ke arah temanku buka Basar terus jalan. Aku ya bisa. Pasti ada ego-ego yang muncul dari aku ya bisa. Iya kayak gitu lah, kayak orang lain bisa. Kenapa kok aku nggak bisa? Ya, ayo coba. Terus akhirnya jatuh di percobaan pertama. Siapa sih percobaan pertama yang sukses? Ya ada banyak yang sukses gitu loh. Cuma ya nggak banyak juga yang sukses gitu loh. Banyak juga yang gagal gitu. Maka dari itu kayak ya aku lebih kayak kecewa terus takut gitu loh. Kayak takut mencoba gitu, kayak takut mencoba. Terus akhirnya di awal-awal tahun itu aku sempat mencoba kembali. Ayo coba lagi. Karena kita kan udah tahu ya, kita udah tahu kesusahannya apa, biayanya gimana dan segala macem. Terus aku kayak ayo coba lagi. Ternyata Corona. Kok Mbak Corona datang ya. Mbak Corona datang menghancurkan plan-plan kita. Sebenarnya aku mulai memikirkan tentang ini semua lebih serius. Sebenarnya juga karena Corona sih. Oh gitu. Iya, karena kan sebelum Corona kan kayak ketakutanku tuh nggak sebanyak ini. Karena sebelum Corona kan aku punya planning untuk S2 kan. Jadi setidaknya mungkin aku kayak punya waktu yang lebih panjang untuk mempersiapkan semuanya lebih matang. Terus kemudian waktu itu kondisinya juga aku sudah daftar di sekolahnya dan udah keterima. Nah masalahnya kan terus karena COVID dan kebetulan program yang aku ambil itu cuma satu tahun. Kuliahnya harus online. Kan rugi karena sedangkan yang dicari experience. Akhirnya kan aku cancel semua. Nah itu tuh menambah loh dan kayak aduh planningku sudah kacau. Aku sekarang nggak tahu mau ngapain. Nganggur tiap hari. Kalau buka HP itu semua teman-teman tuh isinya tuh pertanyaannya sama, kamu gimana? Kamu ngapain? Kamu jadi ke luar negeri? Jadi loh. Semakin mau membandingkan diri sama orang lain. Wah, kok aku enggak? Apa aku harus sih tetap nekat ya? Kayak sempat muncul pikiran-pikiran kayak gitu sih sebenarnya. Pasti. Ya, sekarang aku nyesel karena ya ngapain aku membandingkan diriku dengan orang lain sih, karena
ya itu ternyata setelah berbulan-bulan akhirnya ngelihat kalau ya tiap orang kan emang punya tujuannya masing-masing dan kita tuh sebenarnya membandingkan diri kita sama orang lain dan kita nggak tahu struggle-nya dia apa, kita membandingkan karena kita cuma melihat suksesnya dia. Kita kan nggak tahu nggak tahu kan hal-hal yang dia simpen, yang dia share itu kita nggak tahu cost yang dia bayar gitu. Iya, itu masalah utamanya. Kita selalu melihat kesuksesan orang itu ya pas sukses saja gitu. Pas dibalik itu kayak cemoohan mungkin ya ditipu, ditilep gitu. Ya mungkin banyak gitu. Cuma ya orang-orang melihat, orang ini sukses, hoki gitu. Pasti orang-orang kan bilang gitu. Ya tapi kan dibalik cerita itu ya memang ada faktor kehokian gitu. Aku nggak bilang hoki itu apa gimana gitu, tapi ya memang ada gitu. Tapi kan lebih ke arah kamu mau berjuang nggak? Meskipun kamu orangnya hoki, kalau kamu nggak mau mulai ya bagiku sama aja. Tapi itu sebenarnya dua sisi loh sih. Jadi kayak apa? Kan kita kan ngelihat diri kita ini yang di bawah kan posisinya. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain kan seolah-olah kita di bawah. Tapi kadang tuh kita lupa loh kalau ada orang lain yang mungkin tuh merasa dia di bawah kita. Jadi mestinya kita tuh bersyukur sih kayak nggak, kita itu masih ada banyak yang di bawah kita, masih ada banyak yang di atas kita. Jadi kalau misalkan kita look up to orang yang di atas kita tuh harusnya ingat kalau ada juga loh orang-orang yang look up ke kita. Kita tuh sebenarnya nggak salah jelek itu. Cuma itu yang kita biasanya sering lupa sih. Ya. Wah, banyak sekali wawasan baru ya. Terus nih, tadi juga ada bilang kayak keluar dari zona nyaman, zona toksik gitu. Emang ya. Kamu sudah berusaha keluar dari zona nyaman itu lah? Keluar dari zona nyaman ini maksudnya kayak gimana ya? Maksudnya kayak misalnya kayak teman-temanmu banyak yang bilang gitu, kayak kamu ngapain sih kerja di sana gitu. Terus kamu ngapain sih melakukan hal ini gitu. Itu kamu udah melakukan hal itu nggak? Kayak ya it's fine gitu. Aku pengen lakukan ini ya karena aku memilih untuk ini gitu. Jadi kamu mau ngomong apa aja terserah, pokoknya aku jalan. Kayak zona nyaman itu, zona di apa ya? Mungkin karena apa ya? Kan aku ini orangnya very emotional kan. Ya kamu tahu lah. Aku orangnya kayak kelihatan kan kalau marah, kalau nangis kayak aku kelihatan gitu orangnya. Nah, daripada waktu aku itu mendefense diriku sendiri itu membuat orang lain tersakiti dengan kata-kata aku diem atau kadang itu membalas dengan hal lain yang sifatnya itu bercanda. Jadi kayak mengalih topikkan gitu. Karena aku kan mengenal nih teman-teman, kan kamu pasti mengenal teman kayak mungkin ya kalau aku cerita ke orang ini nanti ya arahnya ke sana, arahnya dibanding-bandingkan. Mending nggak usah lah, nggak usah dijawab. Atau mending dijawab yang bercanda aja. Karena jujur setelah lulus kuliah aku tuh lebih baik mengabaikan pesan orang daripada membalas pesan orang. Karena itu aku takut untuk daripada nanti ini aku ditanya hal yang sama terus aku nanti marah, terus aku nanti menyakiti hati orang, kayak mending nggak usah dibalas gitu. Tapi itu beda-beda tiap orang sih. Mestinya kan tiap orang punya cara yang masing-masing. Mungkin kalau orangnya itu lebih chill, lebih santai, ya mungkin dia bisa jawab dengan yang santai. Tapi karena aku tahu kekurangan diriku, daripada aku ngomongnya salah, nggak enak, ya mending nggak usah aku jawab gitu. Selama ini emangnya apa ya, kayak tarikan ke bawah dari orang-orang sekitarmu apa? Misalnya kayak, ya contohnya kayak aku gitu. Kayak I started a YouTube channel, terus aku mulai upload video pertama. Ya kayak respon orang-orang kayak lapo sih sip. Lah, salah satunya kan kayak gitu. Emang yang udah kamu rasain apa ya emang? Yang pertama ya, itu gini. Loh, kamu loh cuma mau nerusin tokomu, terus kamu tuh ngapain mau S2? Itu satu pertama. Kan kayak nggak enak ya. Maksudnya kan orang tuh nggak tahu planningku, orang tuh nggak tahu apa yang ingin aku lakukan di sana. Dan aku nggak merasa semua orang harus tahu juga penjelasanku, tapi aku merasa di underestimate gitu kayak
lah mek mau coba toko jadi taci-taci lapo susah-susah mau ke sana gitu kan. Nah terus habis itu ya ada juga yang mungkin ngomong kayak kamu kok gak jadi sih berangkat, kamu gak jadi sekolah. Jadi kayak ya tuh padahal kayak kebanyakan teman-temanku soalnya tahu kan aku tuh planning kayak soalnya ya aku kuliah sambil belajar bahasa Mandarin gitu. Iya. Jadi kayak ya soalnya ngejar waktu. Terus habis itu kayak orang-orang tuh kayak mulai nanya gitu, si ABCDE itu jadi berangkat, si ABCDE itu lo bisa kuliah online, kamu kok gak bisa. Terus ya gimana ya, kayak agak kesel gitu loh sebenarnya. Nah terus habis itu ya tentang pekerjaan juga kayak loh, kamu kenapa sih kok di perusahaan itu, kok gak di perusahaan yang gede, kan harusnya kamu itu bisa tuh dengan kemampuanmu di perusahaan yang gede. Tapi ya balik lagi yang kayak aku ngomong tadi, kayak pekerjaan itu bukan cuma masalah gengsi sama uangnya, tapi kita itu passion nggak? Kayak kalau kamu nggak suka sama pekerjaan kayak itu bukan bidangmu, itu ya nggak enak sih sebenarnya. Iya kayak tersiksa. Kamu kayak aku ini nggak bisa gambar, terus kayak misalkan aku tuh dikasih kerjaan yang disuruh tapi harus belajar gambar 3 bulan, di training dulu gambar 3 bulan. Tapi setelah 3 bulan lulus itu kamu digaji gede. Ya tetap aja aku nggak mau lah pasti. Karena itu bukan passionku untuk gambar. Oh, iya. Mungkin lebih ke arah passion sana. Iya. Soalnya ya aku ingat lagi sih kayak yang kamu bilang, belajar bahasa Mandarin. Aku jujur sebelum mau masuk kuliah Petra ini, aku rencana ke Jerman. Mungkin kamu sudah tahu ya? Iya. Kamu pernah cerita ini. S1 gue rencana ke Jerman. Tapi somehow aku berubah pikiran. Terus kayak teman-temanku SMA ngomong loh, Sip, kok gak kasih tolong kamu kok gak jadi ke Jerman gitu. Terus kayak, ya pas gak enak kan perasaannya kak. Aku ya mau apa, kayak ya memang bukan jalannya. Kalau aku memang ngomong gitu, aku lebih ke arah cuek gitu loh. Entah kenapa pas SMA dulu aku orangnya cuek pol, terus pas kuliah lagi berubah. Jadi aku lebih ke arah cuek, untungnya cuek. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, yang kamu jalani itu, yang tadi kamu bilang itu kayak, oh iya ya, dulu aku SMA ya berarti ditanya gitu Pak, kayak ketemu di Petra, kayak teman-teman ketemu di Petra, lu sip, ya wes kalau aku deh terus ngomong gitu. Ya lah. Terus akhirnya orang-orang ya kayak ya akhirnya ya berlalu begitu aja. Terus mungkin lebih ke masalah cara bertanya sih. Kadang ada orang itu yang tanya karena memang care, pengen tahu ya. Oh ya, it's okay, nggak apa-apa, kamu masih bisa gini-gini. Itu akan diakhiri dengan kalimat kayak gitu. Tapi ada orang yang cuma tanya buat kepo gitu loh. Ya, aku tuh pernah ya sih ya. Aku tuh ngucapi seorang temanku nih ulang tahun. Happy birthday ya. Oke, jawabannya itu nggak enak loh. Oke, jadi kamu sekarang job hunter apa study hunter? Aku mau sampai ulang tahun loh, kok kamu jawabnya aku sekarang nyari kuliahan apa mau S2 apa nyari kerjaan? Itu tuh nggak enak loh buat dijawab. Soalnya kayak, iya gimana ya? Untuk apa gitu loh intensinya kamu tanya itu? Untuk buat aku tuh lagi ngucapin kamu ulang tahun, posisi kan jadi nggak enak paham kan maksudku. Iya. Ya mungkin dari sudut pandangnya dia coba basa-basi gitu. Coba ya kita yang ditanyai ya, rasa kayak karena kita memang posisinya lagi cari gitu kan, lagi bingung gitu. Posisinya dia udah secure, dia udah tahu dia habis mau ngapain. Itu kan akan lebih kayak ofensif ke orang yang kamu nggak tahu dia itu mau ngapain. Ya masuk. Menurutku dengan pengalaman kayak gitu, aku pun sendiri jadi lebih belajar sih. Kayak kalau aku mau nanyain orang itu lihat dulu konteksnya, kayak dibawa dulu flow ceritanya. Karena mungkin untuk beberapa orang itu tuh ofensif, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kamu tanya kayak gitu. Mungkin kita juga ya semoga ini tidak, mungkin juga banyak orang yang berpikir kayak tertekan gitu, kayak stres gitu, kayak ya ada beberapa orang yang di depan gitu.
aku mau kuliah atau aku mau kerja gitu. Kerja juga bagus, kuliah juga bagus. Cuma ya sama-sama nggak tahu loh, sama-sama belum dapat kabar gitu. Kita jadi tertekan, terus orang lain malah tanya gitu lagi, kita lebih tertekan lagi. Nah, Terus akhirnya kamu tahu nggak aku jawab orang itu apa? Lucu ini lumayan. apa? Dia jawab, aku Netflix Hunter tiap hari nyari series yang lucu Netflix and chill gitu. Oh boy. Kan soalnya nggak tahu mau balas apa dan nggak enak kalau nggak dibalas karena posisinya aku lagi dalam suasana mengucapkan ulang tahun akhirnya Ya balas saya. Ya balas aku Netflix aja. Hunter. Lah soalnya gitu ya gitu. Kamu study hunter atau job hunter? Oh, aku Netflix Hunter. Hunter, cari serian yang bagus ya. Atau film yang bagus gitu ya. Aduh. Oke lah Des, kita udah berjalan cukup lama ya. Ngobrol-ngobrol ya, canda-canda gitu. Kita juga sharing juga apa yang kita pikirkan sebagai anak muda, udah fresh graduate gitu. Mungkin terakhir nih, pesan dari kita sendiri anak muda. Mungkin kalau ke orang lain nggak percaya lah. Pasti orang lain kayak kamu siapa sih gitu. Masuk kerja aja baru, usaha nggak punya, tanpa apa yang pengen kamu bawa gitu. Tapi lebih ke arah kayak ayo buat pesan ke diri sendiri. Jadi kayak kita memberi pesan pada diri sendiri supaya mungkin itu juga relate ke orang lain gitu. Apa yang ingin kamu sampaikan? Menurutku pertama, lakukan apa yang kamu ingin lakukan, bukan apa yang orang ingin kamu lakukan. Itu penting karena kamu akan melakukannya itu dengan tulus dari hati dan passionate gitu loh, kayak itu memang passionate. Terus kedua, jangan membandingkan dirimu dengan orang lain karena tiap orang tuh punya kesusahannya masing-masing gitu loh. Sekarang kayak kamu ngelihat kebagusannya orang lain, orang tuh juga punya flaw, orang tuh juga punya kekurangan dan it's normal untuk punya kekurangan. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Terus yang ketiga, yang penting, ketika kamu merasa down, kamu carilah tempat atau orang yang tepat untuk bercerita. Jangan mungkin terlalu kasar ya kalau aku ngomong jauhi teman-temanmu yang toksik itu enggak, tapi lebih bijaklah memilih batasi memilih gimana kamu mau cerita. Jadi dibatasi aja, jadi nggak perlu orangnya itu dijauhi, nggak perlu, tapi cukup di kotak-kotakkan aja. Untuk yang ini tapi ini bener loh, kayak misalnya kamu punya 5 topik A, B, C, D, oke, untuk topik yang A aku ke orang A, kayak assign story yang tepat kepada orang yang tepat. Ini namanya apa ya, penjadwalan. Only industrial engineer student ilmunya harus pakai terus gitu. Ini ilmu industri ini pakai sehari-hari bisa ya. Ya jadi kalau aku bicara kau tadi apa yang pertama, do whatever you want, terus yang kedua jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Terus yang ketiga cari tempat cerita yang tepat. Kalau kamu jatuh, cari tempat cerita yang tepat. Ya, jadi 3 hal itu Ibu Desi sampaikan untuk Ibu Desi. Kalau aku sendiri ya, mungkin lebih tepat ya hampir sama sih, tapi hampir sama. Contoh, terutama yang poin kedua itu, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Kayak ya aku sendiri sekarang kalau mau mulai apa-apa, kita sebagai anak muda ya pasti sudah ada penyohornya. Kayak pasti sudah ada yang mulai duluan dan pasti sudah ada yang sukses duluan. Terus yang kedua, bagiku sendiri pilihlah kata-kata orang yang membangun gitu. Kayak contohnya misalnya, aku bangun YouTube gitu. Terus aku sendiri juga tanya gitu, kayak ke beberapa orang. Terus teman-temanku sendiri juga ada yang video editor gitu. Terus aku tanya ke orang video editor, menurutmu ya apa aku buat? Menurutmu bagaimana aku buat YouTube ini? Maksudnya aku buat video ini gimana? Terus bagi temanku yang ngomong, ya sebenarnya oke, cuma ada kurangnya gitu, kayak gini. Oke. Tak consider, terus aku bangun lagi. Daripada aku menghiraukan perkataan teman-teman yang kayak lapo sih sip gitu, kayak gak ada isinya gitu. Gak membangun, malah menjatuhkan. Kalau kamu mikirkan itu terus ya terserah gitu. Kamu boleh mikir kalau kamu buat. Tapi kalau kamu lebih ke arah kayak
buat apa dipikirin gitu, kayak ngabisin waktu mikirin komentar yang negatif gitu. Jadi aku lebih milih ya oke. Malah aku jadi bahan guyonan, ya nggak apa-apa kan ya sebagai hobi aja gitu. Karena aku hobi ngomong ya. Kalau hobi ngomong ya mungkin tempat penyaluran paling baik ya di sini. Terus yang ketiga, aku mungkin lebih ke arah ya aku nggak promosi dari beberapa media, salah satu media ternama, tapi mulai aja dulu gitu. Mulai aja dulu gitu. Jadi selama kamu punya modal, ya entah berapapun itu, ya kamu consider oke, itu cukup bagiku untuk memulai ini. Coba aja dulu. Tapi ya contohnya aja. Aku mulai nih buat video YouTube gitu. Kalau kamu lihat video pertama aku selain short movie itu, aku waktu itu lagi trip, ya puji Tuhan, kita setelah nabung-nabung, aku lagi trip ke Jepang. Terus entah kenapa di sana aku inisiatif belajar video editing. Kayak aku nggak pernah megang video editing blast sebelum aku masukin video itu. Jadi kalau kamu tahu short movie sebelumnya, aku cuma membantu beberapa di After Effects-nya, kayak efek-efek tertentu. Tapi full video editing ya temanku di kru film itu. Ya kalau kalian mau ngecek bisa cek dulu. Jadi selama aku di sana, kayak orang-orang kalau misalnya mau buat video traveling vlogging, itu kan pasti kayak wah gadgetnya bermacam-macam gitu kan. Kayak kamera DSLR gitu, atau mungkin sekarang mirrorless gitu. Terus ada lagi kayak kalau misalnya mau nggak repot, kita punya GoPro gitu. Ya aku di sana kayak mikir, ya aku di keadaan dimana aku tidak memilih untuk membeli itu, dan memang tidak, ya ada beberapa halangan untuk aku tidak bisa membeli itu. Terus di sisi lain ya coba aja gitu, coba kita buat dulu pakai kamera handphone. Jadi ketepatan aku membeli handphone, ya Pocophone mereknya. Terus kebetulan ya kameranya lumayan bagus, jadi aku coba aja. Jadi aku mungkin kayak lebih arah ya coba dulu. Aku nggak tahu kualitas apa yang dikeluarkan handphone ini, tapi coba dulu. Nanti kita diedit. Kalau memang jelek ya udah. Kita aplikasikan dulu editingnya, terus baru aku upload di YouTube. Aku pengen tahu respon dari orang-orang gitu. Video pertamaku ya banyak sekali orang-orang yang kayak kaget, kayak wih si Birek gitu. Buka channel YouTube gitu. Saya kayak wah gitu. Ya banyak orang sing personal chat ke aku, kayak aku tanya balik gitu, kayak gimana videonya, ya bagus gitu, cuma agak kurang gini kurang gitu. Ya ada banyak banget yang mau motivasi, kayak ya kamu seharusnya nggak apa-apa sih gitu, soalnya ini kan awal semua orang pasti punya awal gitu. Nah dari sana tuh kalimat-kalimat banyak yang positif, tapi juga ada yang negatif gitu. Nah itu kan tergantung kita sendiri mau milah di mana. Tapi ya sekali lagi di balik itu ya kita mulai aja dulu. Basis apa sih yang kita punya sebagai orang yang ya sorry to say kita keluarga yang sederhana gitu. Kita nggak punya banyak gitu. Jadi lebih ke arah ya mulai aja dulu. Ya itu aja sih. Ya. Ada lagi? Aku ya enggak sih, aku juga ya belajar sih ternyata kalau ya bener sih mulai aja dulu, karena kalau ngomong tok mimpi tok gak dikerjain ya banyak orang kayak misalnya kayak ngomong aku pengen buka usaha iki, apa yang buka usaha itu, tapi kalau ujung-ujungnya cuma ya nggak ada usaha lebih gitu. Aku pikir meskipun modalnya cukup banyak, ya orang-orang sukses di luar sana, meskipun banyak orang yang bilang kayak lu orang ini buka toko karena dia punya modal yang besar, ya aku gak memungkiri hal itu. Cuma kita juga bisa memulai dari bawah dengan effort yang ekstra. Jadi sebenarnya aku melihat modal awal yang banyak itu sebagai starting point gitu, ya gak sih? Jadi kayak kita punya modal misalnya 50 juta gitu, terus orang lain punya 500 juta, berarti dia mempunyai media
atau media awal batu loncatan yang lebih besar gitu. Jadi tinggal masalah effort gitu. Makanya mulai aja dulu. Iya. Iki sesuai diklaim tok. Diklaim Tokped iki sesuai. Ya gimana lagi? Kamu kok nggak bayar royalti? Hah? Kamu kok nggak bayar royalti? Iya makanya repot ini. Tolong ya jangan siapapun yang bekerja di sana, tolong jangan. Ya enggak lah, ini kan cuma bahasa Indonesia. Ya, ada mungkin pesan-pesan lain yang kepikiran, Des? Sudah sih, kayak ya udah, cuma ya jangan takut buat cerita juga sih. Kadang ada beberapa orang yang terlalu memendam semuanya sendirian. Ya dilepas saja. Kadang mungkin kalau cerita ke orang jadi lebih rileks. Terus setelah rileks dapat ide baru, siapa tahu. Wah. Iya. Oke, thank you Des sudah menghabiskan waktu bersama aku di channel podcast ini. Oke. Ya, mungkin dari channel podcast ini mungkin Ibu bisa membuka channel sendiri. Karena aku lihat lebih sharing di Instagram gitu. Ya, sekian dari perbincangan kita. Mungkin ke depan podcast ini nggak akan ku kasih nama talky. Lebih ke arah gombes and sharing. Oh, bacot dan sharing. Bagus gak tuh? Bacot dan sharing. Oh, bacot dan sharing. Jadi kita bacot doang. Karena kamu sih bacot, aku sih sharing. Loh. Karena ya kita tadi kan sharing gitu aja. Bukan ke arah memotivasi karena kita sudah punya hasil. Tapi lebih ke arah itu pemikiran kita sendiri. Itu opini. Iya, sekali lagi kita bukan ahli ya. Iya. Karena kita masih muda, baru lulus Juli lalu, corona graduation. Ini hanyalah sepotong dari apa yang kita alami sendiri, pengalaman pribadi. Kita udah lalui. Kita bukan psikolog, kita bukan motivator ya. Karena banyak orang yang memendam gitu, ya, kayak memendam ketakutan gitu. Nah, kita men-sharingkan ketakutan gitu, kayak menyebar ketakutan gitu. Oke, tapi kita ambil dulu lah positif message. Positive message. Waduh. Ya oke, terima kasih. Thank you for watching. Please give a like and please subscribe and stay awesome. Thank you.